Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awaludin Ramdhani, NPM 41182191190145 dari Paralel 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Olahraga, yaitu membahas tentang olahraga dan budaya. Secara etimologis, kata masyarakat berasal dari kata Arab yang artinya syakara, yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Dalam bahasa Arab, Inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan. Jadi, masyarakat adalah berpartisipasi ataupun berkawan. Nah, Hasan Sadli dalam Abdul Shani mengatakan bahwa manusia akan tertarik kepada hidup bersama dalam masyarakat karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu 1. Hasrat yang berdasar naluri untuk mencari teman hidup. Nah, yang kedua, ada kelemahan manusia selalu mendesak untuk mencari kekuatan bersama yang terdapat dalam berserikat dengan orang lain. Yang ketiga, ada manusia adalah makhluk sosial yang menyukai hidup bergolong atau mencari teman hidup. Nah, manusia di sini selalu hidup memerlukan bantuan dari orang lain. Tidak mungkin manusia dapat hidup sendiri di dunia ini. Yang keempat, ada manusia hidup bersama bukan karena persamaan, melainkan karena perbedaan yang terdapat dalam sifat, kedudukan, dan sebagainya. Nah, maksudnya di sini yaitu manusia hidup bersama bukan karena persamaan. Nah, tapi di sini tuh ya dimana ada perbedaan-perbedaan sifat, kedudukan, dan sebagainya, itu yang menjadikan kita saling menghargai dan juga saling menghormati untuk satu sama lainnya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budhi, budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin colore, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Kebudayaan merupakan buah cipta manusia. Artinya, dapatlah dinyatakan bahwa olahraga juga merupakan bagian dari kebudayaan, seperti yang diungkapkan oleh Supandi. Fakta sejarah menunjukkan bahwa olahraga di berbagai bangsa itu sangat bergantung pada struktur kebudayaannya. Sebagai contoh, permainan rugby orang Inggris bisa berubah menjadi football Amerika Serikat. Hal ini dapat terjadi karena struktur budaya kedua negara itu berbeda. 7. Unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal, yaitu dapat dijumpai pada setiap kebudayaan dimanapun di dunia ini adalah: yang satu, ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia, yaitu mulai dari pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan juga lain-lain. Yang kedua, ada mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi, yaitu bisa ada pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada sistem kemasyarakatan, yaitu ada sistem keakraban, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, dan lain-lain. Yang keempat, ada bahasa, itu ada bahasa lisan maupun tulisan. Nah, yang kelima, ada kesenian, yaitu seni rupa, seni suara, seni gerak, seni tari, dan juga lain-lain. Yang keenam, ada sistem pengetahuan, dan yang ketujuh, ada religi atau sistem kepercayaan. Dalam bahasa Inggris, nilai biasa disebut sebagai istilah value, di mana nilai juga bisa dikaitkan dengan istilah worth atau keberhargaan, atau godness, kebaikan. Para tokoh dengan sudut pandangnya masing-masing mendefinisikan nilai, sehingga banyak definisi nilai. Pada perkembangannya, olahraga tradisional juga ada yang sudah dikenal di tingkat nasional, namun masih banyak yang hanya dikenal di daerah asal. Tapi kini ada perkembangan positif di mana melalui Kemenpora, kini olahraga tradisional sudah terjadwal adanya kegiatan kejuaraan atau perlombaan olahraga tradisional tingkat nasional dan diselenggarakan bergantian dari satu provinsi ke provinsi yang lainnya. Nilai dan norma sekalipun dapat dibedakan,
namun senantiasa berkaitan satu sama lainnya. Seperti penjelasan di atas tadi, bahwa nilai dapat didefinisikan perasaan yang berkaitan dengan baik buruk, benar salah, suka tidak suka terhadap satu objek. Sedangkan norma lebih fokus pada fungsinya, yaitu peraturan-peraturan atau kaidah yang berkaitan dengan sanksi-sanksi. Jadi jelas perbedaan dari itu terletak pada dan sanksi-sanksinya. Nah, beberapa nilai atau buah dari kebudayaan yang ikut mempengaruhi kegiatan olahraga barangkali diantaranya sebagai berikut. Yang satu ada estetika atau keindahan. Nah, nilai ini terlihat jelas diantaranya. Kini, pakaian yang digunakan untuk berolahraga semakin banyak ragam, corak serta warnanya, sehingga terlihat indah dipandang ketika dikenakan. Bukan hanya pakaian, gedung olahraga, sarana, dan prasarana pun dibangun dengan bentuk menarik, sehingga memperhatikan nilai keindahannya. Yang kedua ada persaudaraan. Pada dasarnya, manusia hidup butuh orang lain, sehingga pada perkembangannya berusaha untuk saling mengenal yang pada akhirnya timbul persaudaraan. Nilai ini dalam olahraga terlihat dengan saling mengenal antar atlet atau sesama pelaku olahraga, termasuk para supporter tanpa melihat agama, suku, ras, budaya, dan juga bangsanya. Nah, yang ketiga ada gaya hidup. Gaya hidup, perubahan perilaku orang terlihat dari gaya hidupnya yang berubah. Nilai ini teraplikasi dalam kegiatan olahraga, di mana semakin mapan kehidupan perekonomian seseorang atau menjadi seorang pejabat, maka kegiatan olahraga yang digelutinya mengalami perubahan. Biasanya berolahraga golf atau tenis. Kedua cabang olahraga ini bukan saja untuk rekreasi pejabat, kalangan pejabat ataupun pengusaha, juga untuk ajang bisnis atau lobby pekerjaan. Yang keempat ada lagu atau nyanyian. Dalam kegiatan olahraga, untuk menyemangati para atletnya, biasanya supporter menyajikan sebuah yel-yel yang kadang kala terdengar indah seperti lagu ataupun nyanyian. Nah, kemudian ada juga mars dan juga himne, juga diciptakan baik untuk organisasi olahraga maupun untuk menyemangati para pelaku olahraga itu sendiri. Nah, lagu juga kadang dinyanyikan pada saat pembukaan kegiatan olahraga dan dinyanyikan oleh artis-artis yang terkenal, sehingga lagu atau nyanyian tersebut dapat didengarkan oleh masyarakat luas. Nah, yang kelima ada tarian. Setiap kegiatan olahraga baik tingkat dunia, nasional, maupun daerah biasanya dalam pembukaan kegiatan berusaha dikemas dengan semeriah mungkin. Oleh karena itu, tidak sedikit kegiatan olahraga dibuka dengan menampilkan kesenian yang diantaranya tarian baik tarian tradisional maupun tarian modern yang kadangkala dengan jumlah yang banyak ataupun kolosal. Jadi, tarian ini difungsikan sebagai untuk menunjukkan kepada itu bahwa tarian tersebut dapat dikenal secara luas. Nah, demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.